Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2025. Perkenalkan, saya Yansa Putra, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Raden Patah Palembang dengan NIM 2510 4183315. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Tanjung Tebet di kelas 10 dengan materi menghindari sikap berpoya-poya dan riak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Jadi kalian harus tetap semangat ya. Jangan sampai ada yang malas-malasan dan ada yang lesu. Jadi harus tetap semangat walaupun hari sudah siang. Nah jadi anak-anak marilah sebelum kita memasuki materi, silakan bikin doa dulu. Pada ketua kelas silakan bikin doanya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baiklah anak, sebelum kita memasuki materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ini adalah sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada tanah air kita. Ya, silakan semuanya berdiri. Ya baiklah anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sebelum kita absen dulu ya. Ada yang termasuk pada hari ini? Alba, Alkisa, Anissa, Sastika, sakit. Kenapa? Dia sakit? Sakit apa dia? Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada anak-anak kita. Sastika ya. Jadi yang tidak hadir tadi berapa orang? Jadi mudah-mudahan dia datang untuk minggu depan. Baiklah anak-anak, kelihatan ini gambarnya? Kira-kira ini gambar apa anak? Berpoya-poya. Minggu belakang kita membahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja yang kita pelajari kemarin tentang semangat dalam bekerja. Kemarin Pak sudah menyuruh kalian untuk menghafalkan Quran surat Al-Maidah. Sudah hafal belum? Dan juga Pak menyuruh kalian untuk mencari hukum tajwidnya ya. Kalian harus mengerti hukum tajwid itu IFA, idgham, iqlab dan lain sebagainya. Itu harus dipahami. Nah, jadi ini materi kita tentang apa? Menjalani hidup dan riak. Jadi pembahasan kita menghindari berpoya-poya dan riak.
Ada yang tahu pengertian berfoya-foya itu apa? Ayo, sebelum Pak menjelaskannya apa? Ayo Nadia, menghamburkan uang. Yang lain? Memberi barang-barang yang tidak bermanfaat. Memberi barang-barang yang tidak bermanfaat. Kalau ria apa? Ada yang tahu? Ria apa? Adalah orang yang sombong. Ada yang lain? Ria itu adalah pamer. Jadi tujuan pembelajaran kita yakni pengertian berfoya-foya dan ria. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Berfoya-foya dan ria. Berfoya-foya itu apa? Berfoya-foya adalah gaya hidup boros. Gaya hidup boros itu seperti apa? Nah? Ada yang tahu? Membeli barang yang tidak berguna. Misalnya siapa di sini mesan cek oleh terus? Setiap minggu itu 3 kali 4 kali memesan paket, itu adalah namanya berfoya-foya, konsumtif dan tidak teratur dalam menggunakan harta. Jadi kita harus menjadi orang yang tidak menghambur-hamburkan harta serta sumber daya lainnya. Seringkali mengutamakan kesenangan sesaat tanpa memikirkan jangka panjang. Jadi anak-anak perlu kita ketahui ya, setiap kita ini butuh dengan ingin itu berbeda. Ada yang tahu apa perbedaan butuh dengan ingin? Alkisah apa? Butuh itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Kalau ingin itu, misalnya kalian lewat melihat baju, melihat jaket, wah inginnya aku nak beli ini. Ingin sekali aku ingin membeli perhiasan tetapi belum punya uang. Kalau butuh tidak tahu, pokoknya hari ini harus ada. Misalnya kalian sokongan kita 2000, jadi harus ada hari ini. Namanya itu butuh. Dengan orang tua kalian bicara, ibu kalian ingin bicara dengan ibu kalian, belikan saya dasi misalnya, belikan saya ini. Jadi itu adalah kebutuhan. Ria. Apa ria? Apa? Pamer. Apa itu pengertiannya pamer? Ayo. Ya, pamer adalah melakukan suatu amal kebaikan khususnya negara dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, penghargaan agar dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah. Ya, jadi nak ya, kita itu segala sesuatu itu innamal a'malu binniyat, karena Allah. Dia baju baru misalnya, dia pamer dengan teman-temannya, wah baju baru, berjalannya sudah berbeda, sepatu baru, jangan pamer, namanya ria. Misalnya di sini ada juga di antara kalian ketika sholat kalian misalnya mungkin ada yang terjadi, ada yang memposting lagi sholat pakai kamera, itu namanya ria. Jadi tidak boleh kalian kita sholat itu billah jadi tidak boleh dengan pamer. Inna sholati wa nusuki wa alamin. Sesungguhnya sholatku, hidup matiku karena Allah, bukan karena orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh bersikap ria ataupun sombong. Ini gambar depan ini ya. Ini adalah ciri orang yang ria. Yang pertama ini ciri orang yang ria. Apa katanya? Hoi guys, hari ini selesai sholat nih katanya. Jadi difoto, ditampilkan di media sosial. Jadi tidak boleh. Nah, yang bapak-bapak ini juga sama, dia berbelanja dengan berlebihan. Ini pernah nggak kalian mengalaminya ketika sholat? Jangan sampai, ya. Karena kenapa? Ketika kalian sholat, lagi itu tidak boleh. Ini adalah salah satunya karena pamer. Misalnya karena pamer, yang laki-laki WA dengan yang perempuan, kak jangan lupa sholat. Padahal dia tidak pernah sholat. Jadi dia akan sholat, yang perempuan juga dia ngomong ke laki-laki,
jangan lupa sholat kak, abang. Ternyata datanya dimatikan, dia pura-pura sholat. Sudah sholat? Sudah, padahal belum. Jadi tidak kok. Apa saja yang kalian ketahui tentang dampak negatif dari berfoya-foya? Hutang dan tagihan menumpuk, tidak bisa menabung. Pasti itu kalau kita tidak punya berfoya-foya pasti tidak bisa menabung. Misalnya kalian sudah bekerja, gaji kalian misalnya 1 juta, kalian berfoya-foya, kapan kalian akan bisa menabung? Ini adalah cara menghindari sikap ria. Sikap ria itu sikap seperti apa? Sikap sombong, sikap pamer. Perbaiki niat agar selalu ikhlas karena Allah. Tadi Pak kan sudah pernah bilang, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu harus diiringi dengan niat. Kalau niat kita memang tulus karena Allah, niat kita tulus ingin menolong orang lain tanpa kita pamer. Walaupun kita sedekah, misalnya Pak contohkan di masjid atau dimanapun, tidak mesti harus dipamerkan. Misalnya siapa? Alfa 100.000 menyumbang untuk masjid pas hari Idul Fitri atau Idul Adha kan terkadang untuk infak atau sedekah itu kan disebutkan. Misalnya Niji 200.000, Bintang 20.000, Dandi 5.000. Ya tidak apa-apa. Ada yang mengatakan hamba Allah 5 juta. Terus yang sebelahnya mendengar, itulah saya yang 5 juta. Itu kira-kira contoh yang ria apa bukan? Iya. Ya memang katanya hamba Allah. Hamba Allah memang tidak disebutkan, tetapi pas di sebelah temannya dia mengatakan itulah yang saya yang 5 juta itu. Masih sombong ke dirinya. Dia punya sifat sombong dan egois. Egois itu apa nak? Ada yang tahu? Tidak mau mengalah, mau menang sendiri. Egois merasa tidak paling benar. Sudah tahu salah, masih tidak mau mengalah. Itu sifat laki-laki atau perempuan? Ya, sifat laki-laki atau perempuan tidak mau mengalah. Ya, sama saja. Namanya kita manusia, lain-lain sifat dan tingkah lakunya masing-masing ada sifat ini mau, tapi kebanyakan kita manusiawi ini niatnya pasti ingin dipuji walaupun sedikit. Terus cara menghindari sikap berfoya-foya, bagaimana caranya? Jadi cara menghindari sikap berfoya-foya, membedakan kebutuhan, keinginan maupun anggaran belanja secara terencana. Jadi kita harus membedakan antara butuh dengan keinginan kita. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang tugas dari Pak, kalian amati gambar yang Pak bagikan ini ya. Sebutkan dampak negatifnya dari memiliki sikap tersebut. Kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Tidak ada yang ribut, kalian diskusi apa yang Bapak berikan tadi. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 4 apa sudah selesai? Ya, sudah ya, waktunya sudah cukup. Silakan kalian bertanya. Pak, saya Materi Putri dari kelompok 3 yang bertanya mengenai gambar yang pada gambar nomor 3 untuk penjelasannya. Dari kelompok 1, 2, dan 4 ada yang bisa menjawab? Dari pertanyaan Anda Gita Marta, ada yang bisa menjelaskan? Gambar yang ketiga ini adalah menghambur-hamburkan uang atau berfoya-foya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Cara
Dampak negatif dari berfoya-foya adalah menyebabkan kita membutuhkan tidak mempunyai uang darurat serta stres dan menyebabkan mental terganggu. Bagaimana cara kita menghindarinya? Satu, menabung, tidak berfoya-foya. Ya. Ayo siapa lagi? Kita tadi mengatakan ini adalah gambar tentang orang yang berfoya-foya. Jadi kita hidup ini tidak boleh berfoya-foya. Harus hemat dan tidak boleh yang menghamburkan uang, menghambur-hamburkan. Contohnya apa? Yang Pak bilang tadi, kalau seandainya kalian sudah kerja, sudah gajian, misalnya separuh untuk ditabung, separuh untuk kontrak rumah, untuk beli pakaian. Jadi keuangan itu harus diatur. Apalagi kalau perempuan, jadi tidak boleh berfoya-foya. Jadi kesimpulan pada kita pelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkannya? Yuk, dari 4 kelompok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manta Dwi Putri dari kelompok 3 akan menjelaskan pengalaman saya mengenai gambar-gambar yang telah diberikan. Menurut saya, dari gambar-gambar yang telah diberikan kita dapat memahami bahwa niat baik itu tidak selalu baik. Tergantung cara kita menyampaikannya. Jika niat kita karena Allah dan niat kita karena Allah, maka akhir itu akan berdampak baik kepada kita. Namun jika kita lihat saat melakukan sedekah, kita ingin dilihat oleh orang lain atau mungkin sholat. Misalnya, saudara ingin sholat. Dia hari ini tidak memiliki niat untuk sholat, namun di samping masjid itu ada rumah seorang wanita yang sangat dia cintai, maka dia berniat untuk sholat dengan niatan ingin dilihat oleh orang tersebut. Nah, dari niat tersebut kita dapat memahami bahwasanya walaupun sebenarnya kita lakukan itu adalah baik, namun jika niat kita bukan karena Allah, maka itu tidak sepenuhnya baik. Yang awalnya tidak akan mendapatkan pahala malah menjadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesimpulan dari kelompok 3. Jadi perlu kalian ketahui ya, anak-anak, kesimpulannya adalah bahwa kita tidak boleh memiliki sifat riya dan sombong. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang atau berfoya-foya. Niatkan dalam hati kita karena Allah, bukan karena sesuatu. Karena kalau kita berfoya-foya, kita riya, yang rugi siapa? Kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun dibilang orang pelit, biarkan saja. Kita tahu bagaimana memanage keuangan kita. Tetapi kalau kita ada uang, misalnya kalian ingin membelikan adik kalian baju atau keluarga kalian baju, tidak apa-apa. Tetapi simpanan kalian masih ada. Nah sekarang mana tugas kalian yang Pak berikan tadi? Silakan dikumpulkan ke depan. Ya silakan dikumpulkan. Tugas kelompoknya tadi. Jadi hasilnya tadi sudah dikumpulkan dan kalian nanti akan Pak koreksi penilaian kalian. Kalian bukan dinilai hanya dari lembah jawabannya saja, tetapi kalian juga keberanian kalian, sikap dan tingkah laku kalian semuanya dinilai. Ya baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran kita waktunya sudah tidak lagi, sudah habis. Jadi insya Allah kita akan sambung minggu depan. Jadi niatkan dalam hati kalau kita bisa berbuat dengan baik, jangan bersifat pamer, sombong dan riya serta berfoya-foya. Mengerti? Kalau kalian semua sudah mengerti, marilah pada pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Ayo silakan. Ketua kelas pimpin doanya. Wow.
warahmatullahi wabarakatuh.